Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Arenda Meriana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen pemasaran. Konsep pemasaran. Inti dari konsep pemasaran adalah kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Pengembangan konsep pemasaran terdiri dari konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, dan konsep pemasaran. Strategi pemasaran terdiri dari pemilihan pasar, segmentasi pasar, penerapan target pasar, positioning, dan pengembangan bauran pemasaran terbagi menjadi produk, harga, promosi, dan distribusi. Produk terdiri atas barang dan jasa. Bauran produk atau produk marks terbagi menjadi 3, yaitu barang konsumen, merek, dan pemetaan produk. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan penjualan. Promosi, perusahaan melakukan komunikasi pemasaran dengan tujuan memperkenalkan produk perusahaan kepada konsumen, menjaga nama baik produk dan perusahaan, serta membujuk konsumen melakukan pembelian produk perusahaan. Distribusi, isu lain yang dihadapi perusahaan sebagai pemasaran barang dan jasa adalah mengatur sedemikian rupa sehingga barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan dapat tersedia di pasar. Distribusi terbagi menjadi fungsi-fungsi distribusi. Manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia. Tujuan utama dari kegiatan manajemen sumber daya manusia adalah memperoleh individu-individu yang akan memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan, memiliki produktivitas yang tinggi, dan memiliki kepuasan kerja. Perencanaan sumber daya manusia merupakan pengalaman, kebutuhan, serta pemikiran mengenai pasokan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu yang berada di pasar tenaga kerja. Proses manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi 5 fungsi utama, terdiri dari 1. Human Resource Planning, 2. Personnel Procurement, 3. Personnel Management, 4. Personnel Development, 5. Personnel Utilization. Perekrutan tenaga kerja terbagi menjadi 2, rekrut internal dan eksternal. Proses untuk sementara pertama, rekrut internal. Proses untuk mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan tenaga kerja yang sudah ada atau yang sudah ada dimiliki oleh perusahaan. Sementara rekrut eksternal, perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau SDM yang akan ditempatkan pada suatu jabatan tertentu dengan memperolehnya dari luar perusahaan atau dinamakan sebagai outsourcing. Pemilihan tenaga kerja. Seleksi adalah suatu proses evaluasi dan melakukan pemilihan kandidat tenaga kerja yang sesuai dengan persyaratan dari sekumpulan pelamar atau suatu jabatan. Karakteristik seleksi, rasio seleksi, dan proses seleksi. Proses seleksi dan penempatan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja terdiri dari pelatihan dan pengembangan. Pengembangan tenaga kerja terdiri dari kompensasi tenaga kerja. Kompensasi tenaga kerja terbagi menjadi 2, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Penilaian kinerja karyawan. Kinerja adalah kualitas pelaksana tugas dan fungsi dari pemegang jabatan manajerial yang menjamin tercapainya jumlah keluaran dari pelaksanaan tugas yang berada di bawah pengendalian manajer tersebut. Pemutus hubungan kerja. Faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. 1. Karyawan diberhentikan dari perusahaan karena dia memperoleh pekerjaan di tempat lain. 2. Karyawan diberhentikan karena tidak dapat mencapai kinerja yang dipersyaratkan. 3. Karyawan diberhentikan karena perusahaan mengalami perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan. 4. Karyawan diberhentikan karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan selama 2 tahun atau akibat keadaan yang memaksa. 5. Karyawan melakukan kesalahan berat. 6. Karyawan berhenti dari perusahaan karena memasuki masa pensiun.
7. Karyawan meninggal dunia. 8. Karyawan mengundurkan diri dari perusahaan. 9. Karyawan dapat diberhentikan dari perusahaan apabila karyawan tersebut mengalami cacat permanen yang menghalangi dia melaksanakan pekerjaan dengan baik. Sekian materi hari ini. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.